Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin. Siswa dan siswi kelas 2 yang Bapak banggakan, materi kita kali ini yaitu tentang tolong menolong. Nah, mari kita mulai. Tolong menolong merupakan perintah Allah yang ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dalam surah Al-Maidah ini, Allah memberitahu kita bahwa tolong menolong ada yang diperintahkan dan ada juga yang dilarang. Tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah, apabila kita mengerjakan, maka kita akan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong menolong yang dilarang oleh Allah, maka sebaliknya kita akan mendapat dosa dan nantinya di akhirat kita akan disiksa oleh Allah. Tolong menolong merupakan perilaku yang mulia. Perilaku ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baik kepada orang-orang yang beragama Islam ataupun kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Ada suatu kisah, ada seorang pengemis di tengah pasar. Pengemis tersebut buta dan beragama Yahudi. Nah, setiap pagi ternyata Rasulullah selalu membawakan makanan, kemudian diberikan kepada pengemis tersebut. Rasulullah pun juga menyuapi pengemis itu. Dari keteladanan perilaku yang mulia Nabi kita, Nabi Muhammad tersebut, maka kita bisa ambil pelajaran bahwa di saat kita mau menolong orang, kita tidak perlu memandang apakah orang itu beragama Islam ataupun bukan. Jadi, siapapun orangnya, kalau membutuhkan pertolongan kita, asalkan kita mampu, asalkan kita bisa, maka kita harus menolongnya. Akan tetapi, perlu digarisbawahi, tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya. Ada tolong menolong dalam hal permusuhan atau dosa yang dilarang oleh Allah. Satu contoh, saat di sekolah ada teman kalian yang sedang berkelahi. Yang harus kalian lakukan itu adalah melerainya. Nah, saat kalian malah membantu bermusuhan, membantu berkelahi salah satu teman kalian, maka itulah yang dilarang oleh Allah. Dan nanti di akhirat akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Apabila ada kawan kita yang sedang berbohong,
kemudian kita malah membantunya berbohong. Nah, itu juga dilarang oleh Allah. Contoh lain lagi, apabila ada teman yang sedang mencuri mangga, memanjat mangga milik tetangga seumpama, kemudian kita menolongnya dalam mengambil mangga tersebut. Nah, itu termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Demikian penjelasan yang bisa Bapak sampaikan tentang tolong menolong yang boleh dilakukan dan tolong menolong yang tidak boleh kita lakukan. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa paham dan mengerti, dan juga bisa melakukan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari.